Oke, cara nggak pusing lagi dengan lu peregangan, dan ini pasti mind blowing banget, karena peregangan yang gue maksud pasti lu, kalau dalam hal logikanya itu adalah, kalau misal lu pusing dalam kepala lu, peregangannya itu adalah kepala lu, leher lu, dan semacamnya, dan akhirnya pusing lu itu adalah sembuh. Tapi nggak seperti itu. Apa peregangannya? Gue langsung kasih tahu, yaitu bagian kaki. Jadi ketika lu di bagian kaki, pusing lu hilang. And that's yang gue bilang tadi, kontroversial dan mind blowing dan lain semacamnya gitu. Gue ingin belajar untuk diri gue, yakni apa? Tidak melihat apa yang dalam internet atau bakal penelitian yang ada di internet. Jadi ya gue ngelakuin apa yang gue lakuin, dan biasanya yang cukup mind blowing dalam diri gue, yang gue lakuin di dalam keseharian gue, itu gue langsung search di internet. Contohnya ini gue ada dalam pikiran gue, yaitu ketika gue pergi ke gym dan gue search di internet terkait dengan perkara makanan, ini makanan gitu kan, nasi, ini misalnya ayam dan semacamnya di internet gitu. Dan ketika gue mencari terkait dengan internet, itu gue nyari yang pertama itu berkaitan dengan berapa menit anjurannya itu untuk pergi ke gym. Maksudnya berapa menit sebelum, gue bilang kayak gimana ya, jadi lu makan, gue ngomong gimana ya, kadar apa yang seharusnya ketika lu mau ke gym itu, sebelum pergi ke gym itu harus makan sebelumnya itu berapa menit. Jadi dalam yang gue cari di internet itu mengatakan dalam seingat gue itu 1-2 jam. Tapi kalau misalnya itu sayur mayur, serat tinggi, konsumsi dalam makanan itu tinggi, kira-kira apa? Kira-kira apa? Bisa sampai 3-4 jam misalnya, karena konsumsinya lama, dan akhirnya lu perut lu misalnya susah untuk lebih banyak waktu untuk mencernanya. Tapi ketika dalam pengalaman gue 20-30 menit itu gue bisa pergi ke gym, dan akhirnya apa? Dan akhirnya ya nyaman-nyaman aja untuk pergi ke gym, bro. Nah sekarang gue implementasi ke diri gue yang sekarang, dan cukup mind blowing dalam diri gue, karena 20-30 menit ternyata kalau di internet dalam penelitian atau hal semacamnya, bullshit lainnya, itu 1-2 jam atau bahkan 3-4 jam hal semacamnya. So jadi sekarang kalau misalnya cukup mind blowing ini, mana gue peregangan kaki, tapi itu bisa menghilangkan atau bisa minimalisir pusing gue, ini otak gue itu bisa mengurangi mengurangi pusing gitu. Dan itu gue nggak langsung pergi dan semacamnya. Ya udah, ini mungkin ada saluran apapun yang mengarah dari kaki itu ke otak lu, dan akhirnya pusing lu bisa hilang gitu. Oke. Karena apa, bro? Bro, mungkin nilai yang membuat kemunduran di diri kita kalau misalnya lu cari di internet dan lain semacamnya, lu search di news dan lain semacamnya di kalangan kita gitu. Itu menyebabkan kemunduran, dan ketika lu melakukan hal itu dan lu fokus ke pengembangan diri lu meneliti diri lu. Jadi ada istilah yang namanya tuh N of 1. Jadi ini yang dikatakan di penelitian. Jadi misalnya N itu menurut penelitian menyebabkan A. Tapi ketika lu konsumsi, lu teliti diri lu sendiri, itu menghasilkan B. Maka banyaknya apapun N, entah itu 10 orang melakukan hasilnya itu A, tapi lu sendiri itu B. Ini semua itu dalam penelitian itu adalah zong gitu. So, lu pasti paham apa yang gue maksud gitu. Jadi hasilnya zong. Jadi gini, sesuai di judul video ini, gue sempat mengalami masalah kan sakit kepala gue merasa tidak baik dalam kepala gue. Padahal ketika gue mengalami masalah ini,
anggota keluarga gue bilang kalau misalnya gue di AC terus dan hal semacamnya. Dan dalam beberapa waktu setelahnya, akhirnya ketika gue bangun tidur, gue ke luar kamar gue membaca buku Al-Quran, dan gue di situ sosialisasi dengan keluarga gue dan semacamnya. Dan gue merasa fase gue yang sekarang itu cukup membaikkan diri gue gitu. Gue baca Quran di sana, gue di ruang tamu, dan cukup mendapat suatu sinar matahari, gue keringatan dan semacamnya, itu very good. Tapi gue masih ada sakit kepala, masih ngalamin sakit kepala yang gue nggak tahu faktor itu apa. Dan akhirnya dalam beberapa sebelumnya itu ketika sakit kepala itu gue fokusin peregangan dalam diri gue, karena gue biasanya ketika melakukan sesi istirahat, ketika gue setelah melakukan pekerjaan atau gue membaca buku dan hal semacamnya, itu kalau gue melakukan suatu peregangan, meditasi dan hal semacamnya. Peregangan yang gue fokusin ketika gue sakit kepala itu adalah leher tadinya, dan itu tidak cukup membantu daya pusing gue gitu. Dan ketika cobalah gue main blowing dan semacamnya, gue coba kaki. Dan ketika udah satu jenis kaki peregangan yang gue jenis kaki peregangan JKP, pusing gue hilang. Bang, itu cuma kebetulan hal semacamnya. Gue baru aja ngelakuin hal yang sama. Tadi gue baru aja merasa kepala gue nggak enak, dan gue akhirnya ngejalanin peregangan kaki, and that's better bro, itu makin baik. Dan ini bukan suatu kebetulan hal semacamnya, lu bisa ngelakuin kalau misalnya lu sedang sakit kepala dan lu malah nonton Netflix. Itu salah di lu nonton Netflix. Lakukan peregangan kaki, itu bisa membuat better di kepala lu. Ini gue membantu diri lo, so langsung lakuin dan balik lagi ke video ini. Atau ya langsung ya, cukup sering itu Bray, kalau gue ngelakuin gue cukup sering untuk mengalami sakit kepala. Mungkin karena gue yang terlalu wow dengan suatu hal baik, walau. Tapi gini, gue bilang diri gue emang sedang kekalahan. Tapi gini, gue tidak ada mindset waktunya Netflix, waktunya untuk main game, waktunya hal semacamnya, waktunya untuk chilling. No, gue melakukan peregangan adalah suatu yang chilling untuk diri gue. Gue membaca buku itu adalah waktu chilling untuk diri gue. Chilling itu apa ya? Waktu relax gue atau santai gue. Peregangan yang pertama bagian leher, dan bagian pertama peregangan yang gue maksud itu bagian leher yang tadi gue bilang make sense, tapi itu nggak buat kepala gue itu baik. Itu gue mendominasikan bagian leher gue untuk dipergangin. Kemudian gue iseng coba beberapa peregangan kaki, sakit kepala gue hilang. Seperti yang jelasin sebelumnya, gue nggak langsung search di Google seperti waktu gue nge-search terkait dengan berapa waktu yang wajar untuk pergi ke gym ketika gue mau makan gitu. Search juga apakah peregangan yang buat terlihat sakit kepala dan sebagainya. No, gue nggak ngelakuin itu. Bisa jadi itu karena ada saluran penyambungan apapun dari kaki ke kepala, dan akhirnya ketika lo peregangan kaki, mungkin saluran peredaran darah lo itu makin lancar untuk dialirkan, dan akhirnya pengaliran darah di otak itu makin kenceng, makin terkontrol dan semacamnya, dan akhirnya pusing lo hilang. Bro, science bro. Nah, oke, so bagian apa peregangan kaki yang gue lakukan? Gue langsung visualisasi di Canva karena gue baik banget ke kalian. Jadi peregangan kaki itu peregangan kaki yang gue maksud, gue visualisasi di Canva, karena kalau misalnya gue lakuin di kamera sini ya gue bisa aja, cuman kita coba lihat apakah cukup jelas untuk gue visualisasiin. So, yang pertama itu jenis peregangan kaki yang gue maksud itu, gue referensinya dari Pak David Goggins, yaitu salah satu penulis bukunya itu Never Finish, pasti lo tahu, dan juga Can't Hurt Me. Never Finish siapa? Unfinished ya, lupa gue coy. Jadi lo ada tembok, dan di sini ada alas yang mungkin lo empuk, atau ya lo bisa lo pakai kasur, kan gue pakai kasur. Dan kaki yang kiri diginiin, disikuin, habis itu kakinya itu jatuhnya tuh di sini. Dan ini lu pegang, dan ini lu gini. Nah, ini yang pertama. Apa gue praktekin ya? Coba gue praktekin dah, ini gue bisa gedein. So, gue praktekin aja. Ya, gue praktekin dah. Gini bro, gini, habis itu maksudnya itu
siku ya, siku dan ini di sini. Nah, gitu lah pokoknya. Ya, begitulah pokoknya ya. Ini oke. Dan jenis peregangan selanjutnya ini gimana caranya? Oke, di sini ya. Oke, jenis peregangan gue bisa 4 jenis. Terus gue langsung ke meditasi ketika gue istirahat. Karena yang seperti gue bilang, gue mendominasikan sesi istirahat gue itu, yaitu peregangan, meditasi dan semacamnya. Kalau misalnya gue lagi rasa berat di bener-bener fisik badan gue, ya gue dominasi ke peregangan. Kalau misalnya bener-bener gue pusing, bener-bener gue kayak mentalitas gue terkuras, itu gue mendominasikan sesi istirahat gue untuk meditasi. Yang kedua itu gua sama, cuman ada siku dan ininya itu diginin. Jadi nggak di tadi kan, kalau tadi kan yang siku kayak gini, abis itu ini di kayak gini ya. Cuman kalau ini tuh di laying down aja di kasur lu gitu. Cuman yang kaki selanjutnya itu sama. Dan ini lu gini. Abis itu lu tekuk ke depan lu gitu. So, ya. Yang ketiga itu adalah ini, bro. Ya mungkin lu bisa tahu itu adalah kayak nungkep, abis itu ke sini gini. Kaki lu kayak gini. Nah, ini lu nungkep ke bawah kaki lu gitu. Nah, ini pasti lu pernah lakuin kalau misal lu suka olahraga futsal dan semacamnya. Terus yang keempat itu adalah squat tapi diam aja, dalam hal kontraksi di sini. Habis itu tangan taruh di sini, tangan taruh sini. Gue bisa lakuin semua itu 30 detik dalam pikiran gue. So, ya, semoga ini membantu kalian. So, see you tomorrow.